yang sudah menyiapkan kegiatan ini, dan semua teman-teman peserta yang sudah join di sini. Pastinya nggak henti-hentinya kita haturkan salawat dan salam. Puji syukur dulu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang kita dapatkan. Sadar atau nggak sadar nih ya, kita banyak dapat kebaikan-kebaikan hari ini, hari kemarin, bahkan hari yang telah berlalu-lalu gitu. Kebaikan-kebaikan yang kita terima sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita hanya dapatkan karena kita yang berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi itu juga nggak lain dan nggak bukan adalah karena rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karunia yang melekat pada diri kita sekarang, sekecil apapun itu, hendaklah kita mensyukurinya. Bukankah kalau misalnya kita bisa mensyukuri yang kecil, Allah akan menambahkan menjadi karunia-karunia yang lebih besar lagi. Yang kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Beliau adalah role model kita, uswatun hasanah bahasanya kalau di Al-Quran. Contoh yang paling pantas banget sebagai makhluk yang kita perlu banget ikutin tindak tanduknya, bahkan diamnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan bagi setiap kita. Maka sebagai generasi yang melek akan kesadaran untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita dengan berbangga diri mencoba untuk menunjukkan kecintaan kita, nggak hanya dengan ngeposting perkataan beliau atau hadis-hadis beliau melalui sosial media kita gitu, tapi juga untuk try as best as we can, sebisa kita untuk menunjukkannya pada orang banyak kayak gitu, lewat perilaku perkataan kita gitu kan. Nah, maka kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi generasi yang mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat nyicip syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Oke teman-teman semuanya, saya sangat senang sekali dan bahagia sekali bisa silaturahim dengan teman-teman yang ada di IC Ashabul Jadid ya. Selain karena nama komunitas ini juga ada kaitannya sama nama saya ya, Jadidnya gitu. Nama saya kan Mujadid gitu ya, IC Ashabul Jadid. Saya juga bisa mungkin menambah relasi teman-teman di IC Ashabul Jadid, dan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah ya, menjadi pertemuan yang bisa mempererat pertemuan-pertemuan setelah ini seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu alhamdulillah kami diperkenankan untuk memberikan atau berbagi gitu ya kepada teman-teman semuanya terkait dengan permasalahan desain ini. Dalam hal ini mungkin saya akan cukup sedikit banyak berbicara tentang kemediaan, terutama untuk Pixel Lab, aplikasi Pixel Lab ini gitu kan. Nah, mungkin saya akan coba untuk share screen. Saya izin untuk share screen ya teman-teman ya. Sebelum saya ke kegiatan atau materi secara langsung ya. Jadi mungkin saya akan coba untuk memaparkan sedikit tentang konsep kegiatan kita sesuai dengan arahan panitia ya, insya Allah. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Oke. Nah teman-teman semuanya kelihatan ya? Terlihat. Oke, terima kasih. Baik, di sini kami sudah menyusun rencana pembelajaran yang bakal kita coba jalani secara bersama. Nah, di sini poinnya adalah pertama, harapannya melalui kegiatan ini kita bisa paham akan kaidah-kaidahnya, dan juga kita paham dengan dan juga kita paham cara membuatnya juga gitu. Selain kita paham kaidah-kaidahnya, kita juga paham cara membuat sebuah karya desain dengan pastinya aplikasi Pixel Lab gitu ya. Nah, setelah kita ngerti dan paham akan hal-hal yang sifatnya kognisi ya, pengetahuan, kita juga diminta atau dituntut untuk memiliki keterampilan psikomotorik, yaitu kita mampu menghasilkan sebuah karya desain gitu. Karya desain.
Nah, jadi teman-teman, ini mungkin yang perlu kita pahami bersama. Kalau misalnya kita punya tujuan ya, kita punya tujuan, jangan sampai kita mengikuti kegiatan ini hanya membuang-buang waktu kita gitu. Jadi seenggaknya kita punya semangat baru untuk mengambil peran dalam berdakwah ya. Nah, kemudian terkait dengan materi-materinya, ini ada beberapa hal ya, ada apa nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada kaidah-kaidah, kemudian tools juga dalam aplikasi ini. Kita coba untuk membuat poster motivasi, kemudian ada poster kegiatan juga, dan beberapa poster varian lainnya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita insya Allah akan terlaksana melalui ruang virtual Google Meet, dan saya izin juga untuk menambahkan pembelajaran tambahan yang sifatnya fleksibel dan tak terjadwal sama sekali melalui grup Telegram bagi teman-teman yang berkenan. Jadi nanti insya Allah saya akan berikan sebuah grup Telegram yang di dalamnya sudah terdapat materi secara terstruktur dan tersistematis, yang itu tuh materi-materi itu berupa video-video ya, video-video dan bahan-bahan desain yang teman-teman bisa akses secara free dan gratis, dan insya Allah kami sudah hibahkan untuk teman-teman yang benar-benar belajar, benar-benar pengen belajar serius dalam hal kemediaan, khususnya dengan aplikasi Pixel Lab. Kemudian di sini terkait jam pembelajarannya, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwasanya akan ada 1 kali pertemuan untuk setiap pekannya. Itu artinya karena ada 4 pekan ke depan ya, dari pekan ini sampai 4 pekan depan, itu berarti ada 4 kali pertemuan seperti itu. Nah, sumber belajarnya ini teman-teman akan banyak nanti, satu dari grup Telegram yang akan insya Allah kami share ke teman-teman. Kedua, ntar teman-teman juga bisa mencari referensi-referensi tambahan melalui sosial media, platform sosial media seperti Instagram, Pinterest, YouTube, dan lain-lain. Nah, ini mungkin sedikit gambaran sederhana terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan lagi gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba untuk masuk langsung pada materi yang pertama. Di sini seperti yang saya tuliskan di sini ya. Yang pertama ini saya akan coba untuk memaparkan kepada teman-teman terkait dengan kaidah-kaidah dalam mendesain. Sebelum itu, saya pengen coba sedikit interaktif dengan teman-teman. Kenapa teman-teman mau belajar mendesain? Ada 1 atau 2 orang mungkin yang pengen menyampaikan pendapatnya. Kenapa pengen belajar mendesain? Atau bisa nggak ngasih motivasinya gitu, kenapa sih harus belajar desain gitu? Ada nggak 1 orang atau 2 orang? Saya boleh. Ayo, silakan. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, kenapa saya ingin bisa desain gitu, belajar desain? Salah satunya tadi juga sudah dikatakan oleh Kiadah atau Ketua Umum dari Aisyah Sabul Jadid bahwa di tahun sekarang atau di keguruan itu juga sekarang dibutuhkan untuk bisa ngedesain begitu kan, menuntut untuk dari pembuatan media pembelajarannya. Kemudian yang kedua, karena kita berada di bidang dakwah juga bisa kita memanfaatkan sosmed kita dan apa yang ada yang kita miliki gitu. Salah satunya kita mempunyai HP dan ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan apa yang kita sampaikan dalam bentuk poster begitu atau desain yang lebih dikenal dan mudah untuk didapatkan apa yang disampaikan itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, mantap, Masya Allah. Yang lain mungkin ada nggak? Ingin menambahkan atau punya alasan yang berbeda? Oke. Nah, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh saudari Panjar. Kalau misalnya memang keterampilan mendesain ini juga disampaikan sama Kiadah tadi ya. Kalau misalnya ya memang keterampilan mendesain adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan sekali pada masa sekarang ini gitu. Nah, lebih jauh daripada itu, kalau misalnya kita bicara tentang masa depan, yang masa depan ini, kalau misalnya bagi orang Islam, masa depan itu bukan tentang setahun 2 tahun yang akan datang, 10-20 tahun yang akan datang,
bukan tentang saya bakal kerja apa, makan apa, dan jadi apa, atau cita-cita seperti apa. Ya, itu juga masa depan. Tapi kalau misalnya orang Muslim, atau kita sebagai orang yang beriman gitu ya, kita punya mindset masa depan yang berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masa depan kita adalah surga. Ini adalah masa depan yang sesungguhnya benar-benar dicita-citakan oleh setiap orang, entah dia punya keimanan di hatinya ataupun enggak gitu. Dan sudah pasti kayak gitu ya, sudah pasti masa depan ini, karena kita pengen meraih masa depan yang demikian, ya ini surga, kita pasti bakal melakukan banyak hal untuk bisa meraih itu gitu. Orang yang pengen jadi dokter aja ya, dia pasti ngeset semuanya, memasang dirinya, mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari. Dari mungkin SMA dia belajar tentang biologi lebih dalam, kemudian dia ikut SBMPTN, SNMPTN gimana biar dia bisa lulus kuliah. Setelah kuliah pun ternyata susah-susah, setelah ternyata bekerja pun ternyata sulit dan segala macam. Nah, barulah dia bisa jadi dokter gitu. Nah, itu pun dalam jadi dokter banyak segala macamnya gitu kan. Pun juga ketika misalnya kita meraih surga gitu. Nah, ini juga banyak lika-likunya, kita ibadah ini dan itu, infak ini dan segala macam. Kabar gembiranya adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang suatu hal yang baik, kemudian orang itu melaksanakan kebaikan yang ditunjukkan itu, maka orang yang menunjukkan kepada kebaikan ini akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sangat fenomenal banget, dan kita udah kenal banget. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ternyata kita punya potensi dan punya banyak banget peluang buat dapetin banyak kebaikan. Yang mana kebaikan-kebaikan yang kita dapetin itu, yang dilipat gandakan itu, kita bisa dapetin keridhaan Allah dari sana. Dan dari keridhaan Allah itu kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang sederhana, ternyata ketika misalnya kita menyampaikan kebaikan, berdakwah gitu ya, lewat aplikasi lah, lewat sosial media, kita menciptakan, kita nge-share ini dan nge-share itu, ternyata banyak sekali potensi ketika misalnya kita itu bisa ngajakin orang, dan itu tuh membawa kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, kalau misalnya ayo kita meluruskan niat kita bersama gitu. Kita meluruskan niat kita bersama bahwasanya pembelajaran kita saat ini adalah pembelajaran yang kita niatkan lillah gitu. Ya. Bukan atas atensi dunia, bukan atas hal-hal yang sifatnya materialistis. Ya. Ketika misalnya kita mengarahkan itu pada Allah, innamal a'malu binniyat, semuanya itu bergantung pada niat, insyaallah. Dan insyaallah hal-hal yang sifatnya duniawi akan mengikuti gitu. Kita tetap niatnya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah seperti itu ya. Sehingga ketika misalnya kita sadar ini buat dakwah, kita all out gitu. Ketika misalnya kita sadar ini tuh buat meraih surga Allah, cita-cita orang yang paling tinggi, masa depan yang paling banget kita raih, kita bakal all out gitu. Kita bakal habis-habisan buat belajar. Kita bakal habis-habisan buat mikir. Kita bakal habis-habisan buat berinovasi kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, kan kita tadi sudah saya paparkan kalau misalnya kita ada beberapa kali pertemuan, ada 4 kali pertemuan. Sesungguhnya 4 kali pertemuan itu bukanlah hal yang cukup untuk bisa menjadikan kita mahir kayak gitu kan. Di luar daripada itu, kita perlu mengeluarkan effort yang lebih, usaha yang lebih di luar itu gitu. Makanya kita serius bersama, belajar sama-sama. Kalau misalnya di antara saya nanti ada yang kurang yang saya sampaikan, insya Allah mohon diingatkan seperti itu. Nah, ini pengantar dari kami dan pengingat dari kami untuk kami, kemudian teman-teman semuanya. Semoga kita bisa meluruskan niat kita dan belajar dengan baik. Dan dengan begitu, ini bisa jadi pintu gerbang bagi kita semua buat lebih mencintai apa-apa yang sudah dikaruniakan atas kita. Lebih-lebih lagi kalau dalam mendesain itu. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin coba mengembalikan pada kegiatan kita, yakni tujuan kita adalah kita pengen mengedukasi diri kita sendiri. Lalu teman-teman semuanya juga gitu dalam membuat konten 2 dimensi, yaitu poster dengan aplikasi Pixel Lab. Ya. Harapannya adalah teman-teman semuanya bisa membuat, setiap kita gitu ya, bisa membuat desain sederhana gitu, yang impactful, yang bisa di-share, yang bisa diambil informasi di dalamnya, yang bisa menjadi reminder atas diri kita dan orang-orang banyak kayak gitu. Indikator keberhasilannya minimal kita bisa bikin 1 poster sederhana. Nah, pokok bahasan kita adalah kita pengen, karena ini kelas media ya, tentang aplikasi Pixel Lab, saya bakal coba nge-breakdown juga, nge-review tentang dari awal ya, dari
kayak gimana kita bikin konten dengan aplikasi ini gitu. Teman-teman semuanya, nggak banyak yang tahu kalau misalnya ya kalau kita pengen bikin konten, ini adalah langkah-langkahnya. Teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama kita bakal nentuin ide dulu. Kalau misalnya kita sebagai anggota daripada kemediaan, entah di panitia apapun, pertama pasti kita harus punya informasi yang bakal kita share dulu. Kita menentukan ide. Setelah kita tahu kita mau nge-share apa, kita riset. Apakah benar nggak sih ide saya ini? Misalnya tentang hadis tertentu. Benar nggak sih hadisnya ini sahih apa enggak? Dia boleh di-share apa enggak ya? Ini kira-kira sesuai apa enggak dengan pasarnya? Maksud saya audiensnya cocok nggak ya dengan penyampaian hadis ini kayak gitu. Nah setelah itu dalil-dalil yang tadi hasil riset kita himpun, kemudian kita tentukan kalau misalnya oh iya ternyata memang layak untuk diinformasikan. Nah baru tahap yang terakhir adalah kita coba untuk memvisualisasikan informasi atau ide yang kita punya itu gitu. Atau kita memvisualisasikan narasi hadis yang sudah kita pegang atau perkataan ustadz atau apapun itu hal-hal baik yang pengen kita share kayak gitu. Nah, aplikasi Pixel Lab punya peran di sini, punya peran dalam memvisualisasikan itu gitu. Bukan hanya sekedar kita bukan hanya sekedar belajar tentang bikin desain yang kayak gini dan desain yang kayak gitu, tapi langkah-langkah ini juga perlu kita pahami dengan seksama gitu. Langkah-langkah ini kita perlu pahami dengan seksama sehingga teman-teman nanti bisa membagi diri gitu. Jadi sebenarnya kami gitu ya, entah saya secara pribadi atau teman-teman panitia tidak sama sekali memaksa teman-teman untuk harus banget gitu, untuk harus banget menjadi seseorang yang ahli gitu dalam mendesain. Tapi seenggaknya teman-teman bisa paham akan langkah-langkah ini. Bisa paham dan ngerti ternyata dalam membuat sebuah konten itu punya langkah-langkah yang pakem dan ternyata tidak mudah gitu. Nah, kita yang mungkin selama ini sering meminta tolong kepada teman-teman kita yang membuat poster gitu ya, tolong dong bikin ini, belum reminder itu, belum reminder ini gitu. Sementara tanpa ngasih dia ide, tanpa ngasih dia bahan riset, tanpa ngasih dia informasi, kasihan banget gitu. Padahal 4 hal ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok berbeda gitu dan tinggal dikasih gitu kan ya. Dan yang terakhir ini adalah tugas memvisualisasikan. Kalau misalnya semuanya ini dilakukan oleh satu orang yang sama gitu kan, dan yang dibuat tuh banyak banget poster kan, kasihan sekali gitu. Nah, sebagai insan yang sadar akan kebersamaan dan kita pengen saling meringankan, ya coba untuk membagi diri gitu dan mengerti kalau misalnya dalam membuat sebuah konten itu bukan hal yang mudah dan punya langkah-langkah tertentu. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi kalau misalnya dalam ngedesain ada banyak sekali sebenarnya aplikasi yang di PC teman-teman udah tahu juga, CorelDRAW, Photoshop, AI, Adobe Illustrator, Inkscape, Paint, itu juga aplikasi desain grafis. Yang Android ya Pixel Lab, PixArt dan yang lain-lainnya. Nah, dalam hal ini kita bakal coba untuk nge-breakdown tentang aplikasi Pixel Lab. Kita bakal nge-review tentang aplikasi Pixel Lab. Di awal ini saya bakal bahas hal-hal yang sifatnya teoritis dulu sebagai bekal awal teman-teman sebelum kita praktik untuk untuk ngebuat sebuah konten nanti gitu. Oke, di mana bisa kita dapat aplikasi Pixel Lab? Ya, di Google Play Store ya. Teman-teman download dulu di Google Play Store dan itu gratis. Ada di antara teman-teman yang sudah download atau gimana? Udah download semua nggak? Atau ada yang belum? Udah ya. Nah, harapannya teman-teman sudah semua. Itu tanda kalau misalnya teman-teman insya Allah sudah lebih siap daripada teman-teman belum menginstal ya. Kenapa kita coba pakai aplikasi Pixel Lab? Ini menarik. Pertama, aplikasi ini secara subjektif saya harus ucapkan kalau misalnya saya sudah pernah mencoba beberapa aplikasi desain grafis baik itu di laptop ataupun di Android. Ada yang pakai iPhone di sini. Jadi kalau misalnya pakai iPhone, maaf itu belum ada mungkin aplikasi Pixel Lab-nya. Nah, jadi saya sudah coba untuk beberapa aplikasi entah di laptop maupun yang ada di HP. Dan aplikasi Pixel Lab memang pertama dia relatif lebih mudah untuk difahami. Tools-tools yang ada di dalamnya tidak begitu banyak, tapi dia cukup gitu untuk menciptakan sebuah karya desain yang bagus. Artinya di sini saya ingin ucapkan kalau misalnya ternyata tidak hanya sebuah karya, kualitas suatu sebuah karya itu tidak secara mutlak ditentukan oleh aplikasi yang digunakan.
Yang pertama, aplikasinya emang mudah. Yang kedua, fleksibel. Kenapa fleksibel? Setiap kita punya HP. Bahkan teman-teman mungkin yang sedang mendengarkan ini juga mendengarkan menggunakan HP. Terus kita bisa bawa kemana-mana. Ketika misalnya ada tuntutan untuk mengerjakan sebuah karya desain, apalagi dari kampus atau dari organisasi tertentu, itu akan lebih mudah. Gitu. Akan lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk dikerjakan di mana saja dan kapan saja tanpa harus membuka laptop dan segala macam. Yang terakhir adalah murah. Jadi aplikasi-aplikasi seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, itu adalah aplikasi-aplikasi berbayar sesungguhnya gitu kan. Aplikasi-aplikasi berbayar yang harganya tidak murah gitu. Bahkan bisa jadi harganya itu lebih mahal daripada laptop kita sendiri gitu. Ya aplikasinya itu ada yang 9 juta, 10 juta gitu kan ya. Ada yang 17 juta gitu kan. Ini laptop kita mungkin tidak semahal itu gitu. Tapi gimana kita jual laptop untuk beli aplikasi kan gimana cara makainya, aneh ya. Jadinya memang aplikasi-aplikasi lab ini gratis gitu. Jadi murah memang murah seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, tadi saya pernah ucapkan kalau misalnya salah satu bahan sumber belajar kita adalah dari channel Telegram yang akan kami kirimkan linknya mungkin nanti setelah ini ya, setelah fase yang pertama ini usai. Nah, jadi nanti di dalam channel Telegram itu, ya, dalam channel Telegram yang kami akan kirimkan ke teman-teman itu, di dalamnya akan ada materi-materi terstruktur dan tersistematis. Yang itu dari nol. Teman-teman bisa pelajari dari benar-benar dari nol, ya, sampai pada jenis varian poster yang lebih complicated, yang lebih rumit gitu. Jadi teman-teman itu sangat terstruktur sekali dari nol sampai yang ribet. Kemudian juga dalamnya ada tips and trick juga ya dalam mendesain, kaidah-kaidahnya. Kemudian di dalamnya juga ada bahan-bahan pokok dalam mendesain, ada background PNG, ada icon-icon, ada ilustrasi, dan teman-teman bisa download di sana. Ada semua di sana maksud saya. Dan teman-teman boleh mengulang kapanpun dan dimanapun, selagi teman-teman ada pada grup itu gitu kan ya. Satu-satunya tantangan atau halangan, bukan halangan, kendala mungkin bagi teman-teman adalah mungkin teman-teman bakal sedikit menambah atau bakal sedikit mengurangi storage atau penyimpanan internal teman-teman gitu ya, karena emang perlu mendownload bahan-bahan yang sudah ada itu gitu. Oke, sekarang kita to the point aja. Gimana caranya biar desain kita bagus? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh teman-teman yang belajar ya, yang sadar akan dia itu sedang belajar gitu. Nah, pasti dia bakal nanya ini, gimana biar desain kita itu bagus gitu ya. Gimana ya biar desain kita bagus kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen desain kita bagus ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, dan ada beberapa hal yang perlu kita perkuat, Ada beberapa hal yang perlu kita perkuat. Ada dua landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Hal-hal yang sifatnya kaidah, teoritis, yang itu kita bisa kita pelajari sendiri gitu. Kita bisa pelajari sendiri tentang warna, tata letak, tentang seperti apa desain yang baik, itu adalah landasan filosofis. Kita paham akan itu dan kita memperkuat itu. Yang kedua adalah landasan teknis. Kita menguasai bagaimana caranya, bagaimana cara membuat A, B, C, D, bagaimana cara membuat desain A, B, C, dan D kayak gitu. Nah, itu dua landasan yang perlu kita benar-benar pahami gitu. Landasan filosofis dan landasan teknis. Oke. Kita bakal masuk pada landasan yang pertama, landasan filosofis. Pertama, hal yang sifatnya teoritis yang teman-teman harus paham adalah perkara warna, teman-teman. Dalam ngedesain kita nggak bisa meniadakan yang namanya warna. Bahkan hidup kita pun penuh dengan warna. Hidup yang tidak ada warna adalah hidup yang sangat kasihan sekali gitu ya. Jadi perbedaan warna dalam hidup kita turut memberikan keindahan yang kadang kita tidak sadar gitu. Nah, warna juga dalam mendesain ini juga penting gitu. Hal yang perlu banget kita pahami. Tapi dalam penggunaan warna kita perlu kembalikan pada kaidah umumnya. Kaidah umum dalam membuat sebuah poster adalah kita harus bisa ya menyampaikan informasi kepada pembaca dengan baik dan benar. Kita harus bisa menyampaikan informasi kepada pembaca dengan baik dan benar. Warna, penggunaan warna pada desain atau pada poster yang kita buat hendaknya membantu pembaca dalam mengambil sebuah informasi dalam poster kita. Jangan sampai kita menggunakan warna-warna yang mempersulit
pembaca dalam mengambil informasi di dalam poster yang kita buat gitu. Seringkali misalnya kita kan bikin poster tuh ya sesuka-suka kita gitu kan. Warnanya ya saya memang suka warna ini, saya memang suka warna itu gitu. Tanpa memperhatikan kaidah bahwasanya informasi ini harus bisa diambil oleh orang banyak. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat sendiri yang ada di layar, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu sebagian besar atau bahkan kita semua di sini sadar gitu ya, kita akan lebih mudah mengambil informasi yang ada di poster sebelah kanan dibandingkan yang ada di sebelah kiri. Ya. Kenapa? Karena memang pewarnaannya lebih oke gitu ya, yang di sebelah kanan. Kita bisa benar-benar mengambil informasi di dalamnya. Kontrasnya pun oke gitu. Sedangkan yang ada di sebelah kiri rada sakit ya, mata kita terang banget dan gimana ya, pokoknya teman-teman bisa merasakan sendirilah tentang hal itu gitu. Yang nggak kalah penting juga, cobalah untuk menyesuaikan warna yang digunakan dengan tema bahasan kegiatan yang sedang diangkat. Kalau misalnya sedang ngebahas tentang kefeminisan, tentang perempuan, gunakanlah warna-warna yang feminis juga gitu. Kalau misalnya ngebahas tentang kemaskulinitasan, bahas juga gunakanlah warna-warna yang maskulin juga seperti itu. Ya. Ini sedikit tentang warna. Sebenarnya bahasan yang lebih dalam lagi tentang warna sangat banyak gitu ya, sangat banyak sekali. Ada nanti jenis-jenis penggunaan warna, gradasi dan segala macam. Tapi ini memang perlu pembelajaran yang tingkat lanjut. Seenggaknya teman-teman paham kalau misalnya penggunaan warna ini harus dikembalikan pada kaidah awal, yakni bagaimana pembaca bisa mengambil informasi dengan cepat di dalamnya. Yang kedua adalah jenis font, teman-teman semuanya. Jenis font ini adalah tulisan ya, jenis tulisan. Ada beberapa jenis tulisan, ada jenis tulisan serif ya, ini cenderung lebih klasik ya, dan biasa digunakan pada hal-hal yang sifatnya formal. Ada yang sans serif, ini yang sans serif ini keliru ya, di sini ini seharusnya nggak ada ininya. Jenis tulisan sans serif ini ya kayak gini nih, yang kayak usahakan yang ini sans serif, dan ini juga sans serif. Kalau misalnya yang tulisan sans serifnya sendiri, ini nggak pakai, bukan font sans serif ya, jadi ini yang keliru sedikit di sini. Nah, ini jenis tulisan sans serif ini dia biasanya simple, minimalis dan tegas. Kemudian ada yang dekoratif, jelas ya, ini yang rada-rada unik kayak gini, yang unik-unik kayak gini itu dekoratif biasanya. Dan yang terakhir ada handwriting. Handwriting ini jenis font yang seperti tulisan tangan. Dan biasanya ya dipakai buat hal-hal yang sifatnya kayak kewanitaan atau yang lain lah ya, atau yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kaidah dalam menggunakan font adalah pertama, usahakan untuk tidak banyak menggunakan font dalam sebuah karya desain. Maksimal 2-3 font. Kenapa? Karena banyaknya font akan mengganggu fokus mata ya dalam mengambil informasi. Jadi kaidah ini ada karena ada kaidah yang sebelumnya, yaitu bagaimana pembaca bisa mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari sebuah karya poster atau sebuah karya 2 dimensi itu. Jadi kalau misalnya banyak fontnya akan sulit mengambil informasi di dalamnya. Nanti kita lihat contohnya di slide setelah ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya yang di sebelah kiri itu sangat banyak sekali fontnya. Ini ada 1 font, 2, 3 di sini, 4, ya, 5 di atas. Ada 5 font. Dan ini sulit sekali ya kita baca gitu ya. Sulit sekali kita baca. Kedua juga jenis font yang digunakan yang di sebelah kiri tidak sesuai dengan tema bahasan. Ini tema bahasannya apa? Mekanika gitu. Sangat maskulin sekali, kaku gitu ya. Seharusnya gunakan font-font yang ya minimalis dan simpel gitu kan. Beda yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini mudah kita ambil insya Allah informasi di dalamnya. Tulisannya juga ya. Di sini bahkan ini cuma menggunakan 2 font aja ini yang di sebelah kanan. Ini fontnya sama, fontnya sama, fontnya sama. Ini aja yang beda, tulisan mekanika ini aja yang beda. Seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui kalau misalnya pertama font itu jangan menggunakan banyak-banyak font. Maksimal 2-3 font. Yang itu disesuaikan dengan jenis kegiatannya atau tema kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tata letak. Tata letak ini adalah bagaimana kita bisa meletakkan elemen-elemen dalam sebuah poster ya secara runut dan tersistematis sehingga seolah-olah kita mengarahkan pembaca mana yang harus diambil duluan informasi, mana yang harus diambil belakangan, mana yang harus diambil kesekian dan kesekian. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan yang di sebelah kiri, jelas itu sangat amburadul sekali,
Ini sering terjadi ya pada poster-poster yang mungkin teman-teman perhatikan di Instagram atau sosial media yang lain. Ya, tata letak ini penting sekali. Nah, yang beda yang di sebelah kanan itu memang sangat-sangat tertata, ya, rapi, ya, rata kiri, rata kanan itu tertata sekali. Bahkan lurus, ya, lurus, jarak antar elemen satu dengan elemen yang lainnya juga terjaga. Dalam artian di sini benar-benar diperhatikan sekali gitu kan ya. Dan kita bisa langsung mengetahui gitu yang mana yang harus kita baca. Oh, ternyata ini kegiatan circle design training. Oh, ternyata ini apa namanya kegiatannya yang jadi mentor ini dan itu. Oh, ternyata terms and provision-nya atau syarat dan ketentuannya ini. Oh, timeline-nya seperti ini. Untuk siapa? Oh, ternyata untuk anak-anak circle aja. Oh, ini kontak person. Ini seolah diarahkan yang mana yang harus kita ambil duluan informasi dalam. Ini tugasnya tata letak. Nah, teman-teman semuanya, jadi 3 hal tadi, 1 tentang warna, 2 tentang font, 4 tentang tata letak, adalah hal-hal penting yang harus kita ketahui bersama. Gak hanya tahu, tapi paham. Jadi teman-teman setelah ini mungkin teman-teman nggak langsung pinter buat ngedesain, tapi seenggaknya teman-teman bisa kasih kontribusi, kasih masukan buat teman-teman yang punya tugas ngedesain. Kayaknya ini warnanya coba deh kayak gini. Kayaknya nih tata letaknya coba deh kita rapiin kayak gini dan kayak gitu. Coba deh apa namanya ini fontnya kita coba pakai yang kayak gini dan kayak gitu. Jadi karena kita paham, kita bisa kasih kritik secara membangun untuk teman-teman di media gitu. Sehingga teman-teman di media nggak berjuang sendirian dalam mengembangkan jenis kontennya, dalam mengembangkan dakwahnya khususnya gitu. Kan ini banyak kan teman-teman yang ada di Ashabul Jadid. Itu artinya berarti basisnya adalah buat dakwah gitu. Seperti itu. Nah, 3 hal ini adalah hal umum yang menjadi landasan filosofis buat kita untuk memahami bagaimana membuat sebuah karya desain yang baik dan benar. Bagaimana menghasilkan sebuah karya desain yang baik dan benar. Nah, jadi di sini ada beberapa website ya yang saya tuliskan. Nah, ini website-website ini harapan saya teman-teman bisa menghafal atau bahkan nge-SS lah kayak gitu kan ya. Ini sangat penting sekali untuk kita dalam ngedesain menggunakan aplikasi Pixel Lab. Ya, penting sekali. Karena aplikasi ini sekali lagi karena mudah dan sederhana ya. Dia tidak seperti Corel Draw ya yang kompleks sekali dan tools-toolsnya sangat banyak atau Photoshop. Jadi sehingga kita membutuhkan pihak ketiga untuk menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Misalnya yang ada di Pinterest, Behance dan Freepik. Ini bisa jadi bahan referensi kita. Kita bisa mencontoh, melihat desain-desain yang ada di Pinterest, Behance dan Freepik ini. Kita bisa tiru di situ. Apakah salah kegiatan meniru? Tidak salah gitu. Kalau misalnya kita niatkan untuk belajar dan memperkaya diri kita akan sebuah pengalaman dalam membuat suatu karya, itu tidak apa-apa sama sekali. Bagaimana teman-teman ingin menulis? Bagaimana cara menulis? Bagaimana cara membuat? Saya pernah bertanya ke ada Ustadz Burhan Sodik namanya dari Solo. Ustadz, bagaimana caranya biar kita bisa membuat sebuah karya tulisan yang spektakuler gitu? Ya caranya adalah dengan menulis, dengan memulai untuk menulis. Kamu nggak akan pernah bisa buat membuat sebuah karya yang spektakuler kalau kamu nggak pernah memulai untuk menulis. Sama mungkin untuk membuat sebuah karya, ya kamu harus memulai itu. Kalau misalnya ngelihat karya, misalnya lihat referensi, bagus, kita mulai langsung kita coba. Meskipun nggak mirip-mirip banget, tapi seenggaknya effort itu yang kita keluarin itu bakal ngebawa kita pada pengalaman yang lebih bermakna gitu. Dan pengalaman yang bermakna itu akan membawa kita pada keilmuan yang baru. Ini adalah situs-situs untuk memperkaya referensi kita. Kemudian ada PNG3. PNG3 ini adalah situs untuk kita mau download icon atau download elemen-elemen dekoratif, ya, elemen-elemen dekoratif. Lalu ada Storyset dan Undraw. Ini adalah untuk kita mendownload ilustrasi-ilustrasi secara gratis. Jadi ini PNG3 juga gratis, Storyset ini gratis, Undraw juga gratis. Nah, kemudian yang terakhir ada Pexels dan Unsplash. Nah, ini aplikasi. Website yang diperlukan buat kita untuk mencari background-background, ya, gambar-gambar yang berkualitas HD lah, gitu kan. Berkualitas banget kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, seperti yang saya pernah ucapkan tadi, kalau misalnya kita mendesain, kita harus memperkuat 2 hal. 1, memperkaya memperkuat landasan filosofis. 2, memperkuat landasan teknis.
landasan filosofis tadi yang tentang warna, tata letak, tentang penggunaan font, itu diperkuat dengan memperbanyak referensi. Banyak melihat karya-karya desain orang yang benar, banyak melihat karya-karya desain orang yang bagus, lewat Instagram kah, lewat Pinterest lah, lewat Behance. Intinya perbanyak referensi. Lihat mana yang menjadi panutan teman-teman dalam hal ngedesain gitu ya. Follow akun-akun yang membawa teman-teman pada pengalaman desain yang berbeda. Follow akun-akun yang bisa ngasih referensi yang baru ya tentang dunia perdesainan 2 dimensi bagi teman-teman. Ya ini poster. Terus apakah cukup dengan memperkaya referensi saja? Tidak. Kita harus memperkuat landasan teknis kita. Kita harus memperkuat landasan teknis kita. Kita harus memperkuat landasan teknis kita dengan memperbanyak repetisi, pengulangan. Ketika misalnya teman-teman melihat sebuah karya desain, ya, satu referensi, cobalah untuk langsung mencoba membuat karya itu. Kalau misalnya belum mirip, coba lagi. Kalau misalnya belum mirip, coba lagi. Atau lihat saya mau lihat referensi yang lain. Coba langsung bikin itu. Perbanyak repetisi. Perbanyak pengulangan dalam membuat sebuah karya. Nah, ketika misalnya referensi kita sudah kaya dan diikuti oleh repetisi yang banyak, ya, tentu itu akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih tingkat lanjut gitu ya. Kita jadi bisa menghasilkan sebuah karya yang baik dan bagus gitu ya. Hanya dalam waktu yang lebih singkat daripada sebelumnya. Kalau misalnya awal-awal mungkin teman-teman butuh waktu 1-2 jam untuk ngebuat sebuah poster quotes gitu, poster motivasi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bikin itu terus-terusan, ya 3-5 menit aja udah jadi gitu kan. Yang penting bahannya ada gitu ya. Jadi penting sekali lagi saya ulangi, bahwasanya referensi untuk memperkuat landasan filosofis, tolong untuk memperkaya referensi. Dan kalau mau memperkuat landasan teknis, tolong memperbanyak repetisi seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan pertama kita itu. Jadi teman-teman perlu paham dulu tentang hal ini ya sebelum kita masuk pada bahasan-bahasan yang lebih teknis, bahasan-bahasan yang lebih sifatnya keterampilan atau psikomotorik. Jadi apakah sampai di sini apakah ada hal-hal yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman? Silahkan, mungkin saya persilahkan teman-teman yang pengen bertanya gitu ya. Bisa mungkin lewat open voice atau lewat kolom komentar ya. Silakan kepada teman-teman jika ingin bertanya bisa langsung diketik di kolom komentar atau disampaikan secara langsung. Ada? Insya Allah ngerti semua kayaknya teman-teman, insya Allah. Silahkan. Ada yang bertanya ya? Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Baik. Ya, jadi benar ini kita masih fase orientasi ya, fase pengenalan. Dan ini semoga bisa membukakan hati kita dan semangat kita gitu ya, biar lebih ini. Dan insya Allah saya akan kirimkan nanti link untuk telegramnya kalau teman-teman berkenan masuk ke sana. Di sana ada bahan-bahan materinya yang teman-teman bisa pelajari sendiri juga nanti sembari kita melanjutkan pembelajaran kita melalui tatap muka secara online ini. Oke.
Mungkin saya konfirmasi ulang apakah ada teman-teman yang bakal nanya lagi atau pengen didiskusikan. Atau sorry, kalau misalnya ada teman-teman yang saya yakin sebenarnya kita ini sangat ini ya, sangat heterogen sekali, sangat punya pengalaman yang beda-beda gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa apa yang ada dari saya yang saya sampaikan itu kurang ya, atau saya nggak setuju deh sama yang dibilang sama Mujadid nih, kayaknya saya nggak setuju kalau warna itu kayak gitu, saya nggak setuju, itu bisa juga disampaikan ya. Itu juga namanya kita coba untuk saling memperbaiki satu sama lain. Silahkan mungkin teman-teman untuk terakhir kalinya mungkin pada pertemuan sekarang saya minta kesediaan teman-teman untuk ada yang bertanya, silahkan diperkenankan. Oke. Oke. Belum ada, jadi belum ada. Oke. Boleh bertanya? Oh ya, silahkan. Iya. Baik, tadi sudah disampaikan ya. Ada apa namanya? Mungkin bahasanya curhat ya, terutama ketika kita desain. Tadi terkait dengan penyesuaian warna maupun fontnya ya, apakah sering sekali gitu ketika kita sudah merasa desain kita itu sudah pas gitu, sudah jadi, terus pas warna, terus fontnya, tetapi misalnya di dalam kepanitiaan ya, setelah kita kirim ternyata ada aja yang tidak sesuai gitu. Bagaimana menyikapi atau mencari solusi untuk memperbaiki apa namanya desain itu gitu supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Ya. Sebuah pertanyaan yang muncul dari pengalaman bermakna ya dari saudara Hendri ya. Pengalaman yang sangat bermakna sekali. Dan itulah keunikan daripada sebuah karya seni. Karya seni itu memang sangat subjektif sekali. Kalau misalnya teman-teman, apa yang kita lihat sekarang ini adalah indikator-indikator secara umum kayak gitu, secara umum saja gitu. Jauh lebih daripada itu memang hasil karya itu nggak bisa dijauhkan dari hal yang sifatnya subjektif. Artinya sejelek-jeleknya desain pasti ada aja yang bilang bagus, dan sebagus-bagusnya desain pasti ada aja yang bilang kurang. Ya dari sini kita belajar juga kalau misalnya kita nggak bisa memuaskan semua orang sebenarnya. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengikuti setiap ekspektasi orang atas kita gitu kan. Nah, tapi yang kita coba pelajari pada hari ini adalah ini kaidah umumnya gitu. Kalau misalnya dia berkomentar, orang yang mengomentari desain kita itu, ya, misalnya kita sudah membuat sebuah karya nih dengan ilmu, kita buat karya ini dengan ilmu ya. Kita tahu kenapa kita pakai font ini, kita tahu kenapa kita pakai warna ini ya. Kita benar-benar memperhatikan kaidah itu. Kemudian ada orang yang mengomentari hal tersebut gitu kan, tanpa ilmu gitu ya, atas dasar ini nggak suka sih, saya nggak suka aja gitu, saya nggak suka aja sama ini dan itu gitu, bisa ada bisa gitu kan. Nah sesungguhnya kita layak untuk mempertahankan desain yang sudah kita selesaikan gitu. Kalau misalnya orang tersebut mengomentarinya tanpa ilmu gitu. Kalau misalnya ada orang gitu ya, kita sudah membuat juga dengan ilmu ya, dengan ilmu yang kita miliki, dengan sedikit ilmu yang kita miliki, dan kita tahu orang yang mengomentari ini punya ilmu yang lebih banyak daripada kita. Kemudian memberikan masukan-masukan atas desain yang kita buat, tentu dengan berlapang dada, hendaknya kita menerima saran dan masukan daripada orang yang lebih berilmu daripada kita ini. Karena memang ucapannya tidak mungkin dan tidak bukan adalah pasti dari ilmu yang dia miliki. Makanya mungkin di sini yang perlu kita luruskan adalah kebesaran hati kita sih. Ya, apalagi itu kalau dalam hal kepanitiaan ya,
aku ini kerja tim gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar harus perhatian itu gitu. Nah, kalau misalnya kita harus berbesar hati ya, berbesar hati. Kita sadar kalau misalnya kita ilmu kita kurang, ada yang komentari lebih bagus, oh ya, mungkin emang benar sih apa yang dia bilang kayak gitu gitu. Tapi kalau memang dia mengomentari tanpa ada ilmu gitu, sedangkan kita sudah buat ini dengan ilmu, saya sudah diskusi bareng sama Ahmu Jade tentang ini, bagus-bagus aja kok tiba-tiba dia seenak-enaknya buat bilang ini jelek gitu kan. Ya udahlah, tak apa. Misalnya kayak gitu kan. Artinya antum sudah berusaha dengan ilmu gitu kan ya. Nah, insya Allah itu layak untuk dipertahankan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai memecah belah ya. Gara-gara perbedaan persepsi tentang bagus enggaknya karya, ya antum jadi pecah belah, panitianya jadi enggak jalan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap harus mengedepankan asas-asas adab dan sopan santun. Gunakan dengan cara yang elegan. Apalagi kalau misalnya kita aktivis ya, jadi mahasiswa harus pakai cara yang elegan, insya Allah. Itu mungkin terkait dengan studi kasus sederhana dalam insya Allah. Sekurang. Ya, baik ya. Apa. Baik. Dari teman-teman yang lain mungkin, apakah ada yang pengen didiskusikan lagi tentang ini semua? Tentang apa-apa yang udah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu pada kesempatan ini. Silakan. Oh, ini ada yang merekam ya, ini bisa direkam. Oke, kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa juga. Di sini mungkin izinkan saya untuk memberikan sebuah statement, closing statement untuk pertemuan ini. Ya. Oke. Teman-teman lihat di layarnya. Inovasi lahir dari hati yang bersih. Quotes ini dari Pak Gunawan, WD1 kita ya, Wakil Dekan Bidang Akademik. Beliau pernah mengatakan hal ini pada kesempatan mengisi webinar di kegiatan Himpunan Pendidikan Fisika. Beliau bilang kalau misalnya inovasi itu lahir dari hati yang bersih. Quotes ini sangat dalam sekali maknanya. Karena kalau kita bicara tentang hati sebagai seorang muslim, ya, hati itu kalau kata Nabi, dia bisa kotor. Kalau misalnya kita berbuat sebuah kesalahan atau dosa, akan ada titik hitam di dalamnya gitu. Dan kalau misalnya semakin banyak, dan itu bakal membuat hati kita lebih hitam dan bakal gelap. Dan pada hadis yang lain lagi, kalau ternyata hati itu menjadi raja gitu. Dan final jasadi mudghah gitu. Di dalam jasad itu ada segumpal darah yang menentukan kita. Fa soluhat jasadukul. Kalau misalnya dia baik hatinya, dia bakal baik juga semuanya. Artinya kalau misalnya hatinya bersih, hatinya bagus ya, semua problematika dan hal-hal yang tidak baik yang menghampiri dirinya, dia akan menyikapi sebagaimana orang mukmin gitu. Dan kalau misalnya kita bicara tentang inovasi, sesungguhnya inovasi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak serta-merta muncul dalam pikiran kita gitu. Dia nggak serta-merta muncul karena memang kita mikir keras atas itu, enggak. Dia nggak serta-merta muncul gara-gara mungkin kita, mohon maaf, misalnya kita lagi buang air di kamar mandi gitu kan. Katanya orang biasanya inovasi itu lahir dari pada saat kita buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi dan segala macam. Enggak gitu. Tapi inovasi ini adalah karunia dari Allah. Kita punya mindset yang demikian. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul ide-ide yang brilian dalam pikiran kita, sesungguhnya itu bukan karena kita, gitu. Tapi karena Allah lah yang mengizinkan ide itu muncul di pikiran kita. Ini namanya ilmu. Inovasi itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan atas kita. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nge-breakdown, nge-review ayat yang ada di surah Al-Mujadilah, Allah bilang, yarfa'illahu alladzi na'amanu minkum. Allah bakal meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Narasi adalah digunakan kala diberikan gitu. Nah, di sini kita paham ternyata emang ilmu itu dikasih gitu kan. Ilmu apapun itu, termasuk dalam hal yang desain, termasuk inovasi. Jadi, kalau misalnya kita pengen memperkaya diri kita dengan ide-ide brilian, inovasi, kreasi yang tanpa batas, maka jagalah kebersihan hati kita. Perbanyak hal-hal baik dan jaga amalan yaumiyah kita. Sholat kita,
amalan-amalan sunnah kita. Yang demikian tentu akan mengantarkan kita pada kondisi hati yang bersih. Kalau misalnya kita berbuat salah, segera bertaubat. Kalau misalnya kita berdosa, segera mohon ampun. Kalau misalnya kita melakukan sebuah hal-hal yang nggak baik, coba untuk tutupi dengan hal-hal yang baik gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang nggak berkenan, coba ya. Kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang nggak berkenan kepada teman kita, minta maaf gitu ya. Segera buat hati kita menjadi hati yang sebersih-bersihnya. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berikan ridho atas diri kita dan mengizinkan kita untuk menjadi gudang atas inovasi-inovasi baik, kreasi-kreasi yang brilian yang itu bisa menjadi bekal buat kita untuk kebermanfaatan umat ini dan mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menggandeng saudara-saudara kita, bapak ibu kita, teman-teman kita yang kita cintai karena Allah, kita bisa menggandeng mereka atas inovasi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan atas kita itu. Kita bisa menggandeng keluarga-keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena inovasi itu bisa menjadi sebab bagi kita dan keluarga kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kalau misalnya dari saya ya. Semoga bisa menjadi pengingat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Dan pertemuan kali ini bisa menjadi pintu gerbang buat kita semua untuk mempelajari ngedesain lebih dalam lagi gitu. Insya Allah kita akan coba pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dan nanti insya Allah sesuai apa yang saya ucapkan, saya akan berikan link grup Telegram dan teman-teman bisa akses itu secara gratis dan fleksibel. Oke. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalnya pertemuan kali ini belum bisa memenuhi ekspektasi teman-teman semuanya, tapi semoga semua itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sedikit yang apa yang kami sampaikan ini. Itu mungkin dari saya ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada mentor yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kemudian langsung sepertinya karena waktu sudah berakhir untuk pemaparan materi dan mungkin nanti untuk pertemuan yang selanjutnya akan kami infokan di grup WhatsApp, dan untuk nanti link grup Telegramnya akan dibagikan juga oleh mentor. Baiklah, kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada masjid. Subhanakallah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakallah. Ya, Pak. Makasih ya. Saya izin untuk meninggalkan. Kalau untuk pertemuannya dikabari saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Oke, syukran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.